budidaya ikan patin kian banyak muncul dan berkembang. Hal ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan akan konsumsi ikan patin yang semakin meningkat. Ikan patin banyak disukai dan diminati karena teksturnya yang lembut, gurih dan khas. Bahkan beberapa sajian makanan yang berbahan ikan patin seperti pindang patin banyak diburu dan disukai oleh masyarakat luas. Cara budidaya ikan patin paling mudah tentu adalah di kolam. Namun, seiring dengan perkembangannya kolam terpal lebih dipilih karena lebih ekonomis, murah dan praktis. Selain itu ikan patin pun tidak memerlukan kondisi yang khusus, ikan patin sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan. Berikut 6 cara budidaya ikan patin di kolam terpal bagi pemula. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya kawan, ingat subscribe itu gratis. 1. Pemilihan benih. Pemilihan benih yang tepat akan menentukan kualitas dan lama waktu panen. Untuk dapat memperoleh benih ikan patin Anda bisa melakukan pemijahan sendiri. Atau jika Anda terlalu repot untuk bisa melakukan pemijahan sendiri dan takut mengalami kegagalan maka Anda bisa membeli benih di Balai Benih Ikan, BBI, yang ada di daerah Anda. Ada beberapa hal di bawah ini yang harus Anda perhatikan saat akan membeli benih ikan patin. 2. Pembuatan kolam terpal. Kolam ikan yang berasal dari terpal biasanya dibuat dengan tujuan agar budidaya lebih hemat dan efisien. Selain itu juga kolam terpal bisa menyesuaikan dengan luas lahan yang dimiliki yang paling penting saat sudah tidak lagi digunakan kolam terpal dapat langsung dibongkar tanpa meninggalkan kerusakan pada tanah. 3. Penebaran benih. Setelah kolam terpal jadi maka tahap selanjutnya adalah menebar benih ke dalam kolam. Namun sebelum melakukan penebaran terlebih dahulu benih ikan patin harus diberi treatment aklimatisasi dan juga perhatikan hal-hal seperti di bawah ini. Pastikan bahwa air kolam sudah ditumbuhi plankton sebagai pakan alami. Pertahankan kedalaman air kurang lebih 50 cm dari dasar kolam. Kualitas air kolam telah memenuhi syarat untuk proses budidaya. Baru setelahnya Anda bisa membeli benih dan menebarkannya di kolam. Setelah benih sampai di lokasi maka sebaiknya masukkan wadah plastik benih ke dalam kolam selama 15-20 menit untuk menyesuaikan suhu di dalam kantong benih. Waktu yang tepat untuk menebar benih adalah saat pagi atau sore hari. Mengapa? Karena pada waktu tersebut suhu air tidak terlalu panas. Saat suhu telah sesuai langkah selanjutnya adalah memiringkan kantong plastik benih dan membuka ikatannya, lalu biarkan benih ikan patin bergerak keluar dengan sendirinya. Kepadatan penebaran benih disesuaikan dengan ukuran kolam, usahakan jangan terlalu padat untuk menghindari persaingan perebutan makanan. 4. Pemberian pakan. Pemberian pakan pelet ikan diberikan dengan komposisi 3/4 dari bobot tubuh ikan per hari yang ada di kolam. Saat benih masih berukuran kecil pemberian pakan harus lebih sering sebanyak 4-5 kali. Dan berkurang cukup hanya 3 kali dalam sehari saat ikan patin telah memasuki masa siap panen. Pemberian pakan dilakukan dengan menaburkan pakan secara merata pada permukaan kolam. Berikan pakan secara bertahap, tambah jumlah saat ikan masih bersikap agresif dan kurangi jumlah saat ikan mulai malas menyambut pakan. 5. Pemeliharaan rutin dalam budidaya ikan patin. Terdapat aspek pemeliharaan yang wajib yang harus diperhatikan. Berbeda dengan cara budidaya ikan air tawar, pengelolaan air harus dilakukan dengan baik serta memperhatikan hal-hal seperti berikut. Lakukan penggantian air secara rutin dengan frekuensi 2-3 minggu sekali. Hal ini berguna untuk membuang sisa-sisa kotoran makanan, amoniak dan kotoran ikan yang ada di dalam kolam. Penggantian air kolam dilakukan secara bertahap dengan membuang 1/3 bagian dasar kolam. Baru kemudian setelahnya tambahkan air bersih ke dalam kolam secara perlahan. Pada musim kemarau Anda harus secara intensif mengecek kondisi volume air kolam, karena pada musim kemarau air akan lebih cepat menguap. Dan segera tambahkan air saat volume air mulai berkurang. 6.
Panen ikan patin. Seperti cara budidaya ikan air tawar cepat panen setelah berumur 5-6 bulan setelah benih ditebar, maka tahap selanjutnya adalah ikan patin sip dipanen. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam panen ikan patin, antara lain, keringkan air di dalam kolam dan sisakan volume air sebanyak 1/3 bagian. Kemudian gunakan jaring untuk mengangkat ikan patin. Lakukan panen dengan hati-hati agar tidak ada luka pada tubuh ikan patin. Segera masukkan hasil panen ke dalam air segar. Untuk menjaga kesegaran ikan patin, gunakan air dengan suhu 20 derajat Celcius di dalam kantong plastik transparan. Serta jangan lupa tambahkan oksigen agar ikan dapat tetap hidup. Kepadatan ikan di dalam kantong jangan terlalu padat dan berjejal. Lakukan pengangkatan hasil panen pada pagi atau sore hari. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya kawan. Jangan lupa tinggalkan saran bagi kami di kolom komentar. Terima kasih.